Selamat berjumpa kembali para penggemar cerita silat Kiai Nagasasra dan Sabu Inten. Semoga Anda terhibur dan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita silat ini. Yang belum subscribe, silahkan like dan share ke teman maupun saudara Anda. Terima kasih. Logo Sosro Sabu Inten, halaman 327 sampai 337. Lembu Soro ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Soro itu menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah, tetapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk, langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Dengan kakinya ia menggerak-gerakkan tubuh itu dan membalikkannya sehingga mayat itu terlentang. Bagaimanapun Lembu Soro mencoba menahan hatinya, Maeso Jenar dapat menangkap suatu kesan yang aneh pada wajah Lembu Soro itu. "Siapakah orang ini, Kakang?" tanya Lembu Soro kepada Gajah Soro. Gajah Soro sama sekali tidak memperhatikan wajah adiknya sehingga tak suatu pun dapat ditangkap dari kelakuan Lembu Soro, yang menurut tanggapan Maeso Jenar agak kurang wajar. "Entahlah adik," jawab Gajah Soro. "Ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini." "3 orang?" ulang Lembu Soro terkejut. "Ya, 3 orang. Dan 1 dapat dibinasakan. Dialah orangnya yang tak beruntung, dapat dibunuh oleh Arya dengan tombak pusaka Kiai Banca," sambung Gajah Soro. "Arya dapat membunuh orang ini?" Agaknya bagi Lembu Soro sangatlah mustahil bahwa Arya dapat berbuat demikian. Gajah Soro mengangguk mengiyakan. "Siapakah yang 2 lagi?" tanya Lembu Soro lebih lanjut. "Yang kedua aku tidak tahu," jawab Gajah Soro. "Sedang yang ketiga adalah Bugel Kaliki." "Bugel Kaliki? Siapakah orang itu?" tanya Lembu Soro. Akhirnya Gajah Soro dengan agak segan-segan terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. "Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil Nagasasra dan Sabu Inten?" tanya Lembu Soro lebih lanjut. "Orang kedua yang tak kukenal itulah yang membawanya," jawab Gajah Soro. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Soro berubah menjadi merah membara. Tubuhnya gemetar serta giginya gemeretak. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu. Tetapi dalam tanggapan Maeso Jenar sama sekali bukanlah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Soro. "Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang?" kata Lembu Soro tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya, Gajah Soro terkejut. Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Soro menyambung, "Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang, sehingga tidaklah mungkin mereka mau mengkhianati Kakang." Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilik cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali, kecuali orang macam Bugel Kaliki. Tetapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain. Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Maeso Jenar seperti petir yang meledak di tengkuknya. Maeso Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak ksatria serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri seseorang memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Gajah Soro, yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tetapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka orang itu sudah dianggapnya lebih dari seorang sahabat biasa. Darah Maeso Jenar segera bergolak. Dadanya tiba-tiba merasa sesak oleh desakan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang yang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Soro masih juga belum sadarkan diri. Karena itu, sekuat-kuatnya ia masih mencoba menguasai dirinya. "Adi Lembu Soro," kata Gajah Soro, "kau jangan terlalu cepat mengemukakan pendapat sebelum kau pikirkan masa-masa untung ruginya.
Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orangnya yang mengambil pusaka-pusaka itu. Jadi, kalau benar dugaanmu, pasti akulah orangnya yang pertama-tama akan bertindak." Rupa-rupanya Lembu Soro masih belum puas mendengar jawaban kakaknya. Maka ia menyaut, "Untuk melakukan pekerjaan itu tidaklah perlu harus ditangani sendiri. Tetapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu telah dapat dipersiapkannya dengan seksama." Jantung Maisa Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Soro telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. "Sudahlah Adi Lembu Soro," kata Gajah Soro. "Pendapatmu baik, aku perhatikan. Tetapi biarlah aku yang memutuskan." "Tidak, Kakang," bantah Lembu Soro. "Mumpung sekarang kita lengkap di hadapan Kakang, siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru, meskipun ia adalah bekas sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru?" Kembali Lembu Soro melanjutkan hasutannya. "Kakang Gajah Soro, Paman Pandan Kuning, Bantaran Wirapati dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa mengusir laskar penyerbu itu. Dan sekarang di sini mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu, yang mungkin lebih licik dan licin, mendapat perlindungan dari Kakang." "Apakah cukup?" potong Gajah Soro. "Kau jangan mengurusi aku, Lembu Soro. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah kau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakinkan kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan." "Paman Pandan Kuning," kata Lembu Soro seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya, "dan paman-paman yang lain, serta para perwira di Banyu Biru. Dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru. Sejak Ayah Soro Dipoyono masih memegang pemerintahan di Pangrantunan. Tetapi ternyata Kakang Gajah Soro adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian," tambah Lembu Soro. Akibat kata-kata Lembu Soro yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Maisa Jenar, sedangkan Lembu Soro sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Maisa Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya, serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Soro. Tetapi, terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat Lembu Soro telah menarik pedangnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Segera Maisa Jenar memusatkan segala kekuatan lahir batin, mengatur jalan pernafasannya, dan siap untuk mempergunakan Sosro Wirowo dalam pukulan yang pertama. Sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Soro telah memiliki aji lebur seketi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika Lembu Soro beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak. Tampaklah dengan kecepatan kilat, Gajah Soro meloncat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Soro berteriak dengan penuh kemarahan. "Hai orang Banyu Biru, akulah kepala daerah perdikan di sini. Kalau kalian maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku."
Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk itu tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penuh kebaktian dan kesetiaan pengabdian diri mereka kepada tanah kelahiran serta kepala daerah perdikan mereka. Tetapi karena itu pula lah, dengan mempergunakan kesadaran akan kesetiaan itulah, maka mereka kadang-kadang dapat dengan mudah digelincirkan ke dalam suatu perbuatan yang salah, yang justru bertentangan dengan kesetiaan mereka sendiri tanpa sesadar mereka. Sekarang, tiba-tiba pemimpin yang ditakuti, disegani dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang yang kemudian menjadi gemetar ketakutan seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Soro, bagaimanapun angkuhnya, ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah dan benar-benar tidak termakan oleh hasutan-hasutannya itu pun menjadi agak takut pula. Sebab ia tahu betul akan sifat-sifat Gajah Soro. Meskipun dalam banyak hal Gajah Soro selalu mencoba untuk mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu. Tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap, tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu dengan kecewa dan menyesal, Lembu Soro mundur beberapa langkah. Lalu katanya, "Maafkan aku, Kakang. Maksudku adalah baik untuk kepentingan masa datang Kakang dan kesan yang teguh atas kepemimpinan Kakang. Tetapi agaknya Kakang salah terima." "Sarungkan senjata itu," perintah Gajah Soro. Sekali lagi Lembu Soro tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak, meskipun hanya jari kakinya. Bernafas pun mereka menjadi berhati-hati sekali, seolah-olah takut kalau bunyi nafasnya dapat menambah kemarahan Gajah Soro. "Lembu Soro," kembali terdengar suara Gajah Soro, tetapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana, maka sekali ini pun ia menunjukkan kebijaksanaannya. "Baiklah, kau beristirahat," sambung Gajah Soro. "Mungkin kau terlalu lelah sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian Laskar Banyu Biru, aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini, mungkin sekali otak kalian pun agak terganggu. Tetapi tak apalah, sekarang pergilah." Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Dengan kepala tertunduk, mereka berjalan berebutan untuk lebih dulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Demikian mereka sampai di halaman, segera mereka meloncat ke atas kuda masing-masing. Dengan segera, kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur, dan yang terluka pun segera dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu Soro pun segera mengundurkan diri bersama-sama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah disediakan di gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka, di dalam ruangan itu tinggallah Gajah Soro, Maiso Jenar, Ki Lemah Telasih, dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk tepekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana menjadi hening. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berebutan makan. Sedang di ruang itu, beberapa orang duduk seperti patung, kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian terdengar Gajah Soro berkata, "Adi Maiso Jenar, maafkanlah kelakuan Lembu Soro beserta beberapa orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah bahwa orang-orangku sama sekali tak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi. Sayang bahwa Lembu Soro telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan." Maiso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak akan dapat melupakan tuduhan pengkhianatan yang dilancarkan oleh Lembu Soro. Terhadap Laskar Banyu Biru memang ia tidak menaruh banyak perhatian. Sebab
Mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan Lembu Soro saja. Namun, meskipun demikian, kepada Gajah Soro ia menjawab, "Sudahlah Kakang, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa Ki Ageng Lembu Soro tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan keadaan." Gajah Soro mengangguk-angguk kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Maeso Jenar terhadap adiknya. Karena itu, ia berkata menyambung, "Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku." Kembali mereka berdiam diri, dan kembali keadaan ruangan itu menjadi sepi. Sepi dan kaku. Seperti garis-garis lurus dari sambung-sambungan papan gebyok rumah Gajah Soro yang pecah berserakan karena ditembus oleh Gajah Soro dan Maeso Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Arya Saloka dalam ruang tidur Gajah Soro. Mendengar suara itu, hampir bersamaan Gajah Soro, Maeso Jenar dan Ki Lemah Telasih meloncat mendekati Arya. Wajah Gajah Soro yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Arya Saloka akan segera dapat kembali sadar. Ketika mereka bersama-sama memasuki ruangan itu, mereka melihat Arya sudah mulai menggerakkan kepalanya, dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya ia merintih dan akhirnya terdengar Arya perlahan-lahan sekali menangis. Meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibu Arya Saloka yang melihat Arya mulai sadar segera memeluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih dari seorang ibu. Tetapi Ki Lemah Telasih sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. "Nyai Ageng, biarlah Ananda Arya bebas bernafas dahulu supaya tubuhnya menjadi segar." Wajah Gajah Soro pun segera menjadi cerah. Meskipun luka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu begitu dalam, namun Arya Saloka pun merupakan mutiara di hatinya yang tidak kalah nilainya. Maeso Jenar yang sejak melihat Arya untuk pertama kali telah mengagumi anak itu, kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi. Dalam usahanya mencuri Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten. Dalam asuhan Ki Ageng Gajah Soro, pastilah Arya kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi, andai kata kakeknya Ki Ageng Suro Dipoyono juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian, Arya Saloka telah benar-benar sadar. Ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya. Pada saat itu, malam telah semakin jauh. Bahkan ayam jantan telah mulai berkokok untuk ketiga kalinya. Suatu pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Gajah Soro, Maeso Jenar, dan Ki Lemah Telasih pun segera meninggalkan Arya Saloka yang sudah mulai dapat tertidur, ditunggui oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Ki Lemah Telasih dan Maeso Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Maeso Jenar turun dari pendapa untuk mengantarkan Ki Lemah Telasih sampai di gerbang halaman, tampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Maeso Jenar yang masih tampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sumsum. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia memasuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Maeso Jenar tertegun. Ia tiada tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Tetapi kejadian itu telah menyalakan kembali kemarahannya. Sayangnya bahwa Lembu Soro kebetulan adalah adik Gajah Soro. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Soro. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang dapat dilakukannya hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dadanya yang menjadi sesak. Akhirnya, dengan susah payah ia dapat meredakan gelora hatinya sendiri.
Dan karena kelelahan, Maeso Jenar kemudian merebahkan dirinya di atas pembaringan dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tidur sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian masih saja ia belum bangun apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, tampaknya sudah siap untuk berangkat Ki Ageng Lembu Soro beserta rombongannya. Melihat Lembu Soro siap meninggalkan Banyu Biru, tanpa sadar Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa syukur bahwa orang yang sama sekali tak menyenangkan, baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, segera akan meninggalkan Banyu Biru sebelum terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Soro pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, di mana Maeso Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah menimbulkan ledakan yang hebat di hati masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan, mereka telah berjanji bahwa pada suatu ketika mereka akan berhadapan sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian, Ki Ageng Lembu Soro segera memberi aba-aba kepada para pengiringnya. Dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Sampai di regol utama, sekali lagi Lembu Soro menoleh kepada kakaknya yang melepasnya dari atas pendapa beserta istrinya. Dan sekali lagi menganggukkan kepalanya, Lembu Soro lenyap dari pandangan mereka. Setelah Lembu Soro hilang di balik pagar halaman, serta Ki Ageng Gajah Soro telah masuk kembali ke dalam rumah, segera Maeso Jenar keluar dari Gadok Wetan dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, menuruti tangga batu, pergi ke mata air di mana ia biasa mandi. Tetapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan agak di atas mata air itu. Dan ketika ia memandangnya lebih tajam lagi, dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandangnya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya bahwa orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri bertolak pinggang sambil tertawa nyaring. "Hehehe, kau gak kesiangan bangun, Maeso Jenar," katanya di antara derai tertawanya. Maeso Jenar segera membungkuk hormat. "Ya Ki Ageng," jawabnya. "Maeso Jenar," sambung Ki Ageng Pandan Alas, "apakah Kakang Soro Dipoyono telah meninggalkan Banyu Biru?" "Sudah Ki Ageng." "Bagus," sahut Pandan Alas. "Aku juga akan segera pergi. Tetapi sengaja aku singgah sebentar untuk memperkenalkan muridku ini kepadamu." Barulah Maeso Jenar sadar bahwa Pandan Alas itu berdiri di sana dengan seorang lagi. Maka ketika ia mendengar bahwa Pandan Alas bermaksud memperkenalkannya dengan muridnya, segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekat. Tetapi segera ia berhenti ketika Ki Ageng Pandan Alas menegurnya. "Tak usah kau naik kemari, Maeso Jenar. Muridku agak malu berkenalan dengan kau yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit Demak. Tidak saja itu, tetapi juga sebagai penolong yang luhur budi." Maeso Jenar tertegun heran. Apakah ini karena nama yang pernah dimiliki? Tetapi ketika ia melihat murid Pandan Alas, hatinya terguncang hebat. Apalagi ketika orang itu menunduk dengan wajah kemerah-merahan. "Rupanya kau sudah mengenalnya, Maeso Jenar," kata Ki Ageng Pandan Alas sambil tertawa. Maeso Jenar tidak menjawab, mulutnya seakan-akan terkunci. Sambil tertawa Pandan Alas berkata, "Aku jadi geli ketika Maeso Jenar marah bukan main, dan hampir saja membunuh orang yang tidak bersalah beberapa pekan lalu di hutan Tambak Baya ketika kehilangan bebannya." Juga kali ini Maeso Jenar tidak menjawab. Kemudian Pandan Alas melanjutkan, "Maeso Jenar, inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas aku berikan padanya?" Mendengar pertanyaan berturut-turut ini, Maeso Jenar bertambah bingung. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia tidak bisa menahan perasaan sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Pandan Alas walaupun berpakaian seperti pemuda, tetapi tidak lain adalah cucunya, Roro Wilis. "Adakah kau mempunyai pilihan nama yang baik, Maeso Jenar?" "Aku sendiri bingung memberikan nama yang sesuai.
Tetapi jelas, aku tidak akan memberinya nama Lowo Ijo, meski nama aslinya bermakna hijau pula. Maeso Jenar belum dapat menguasai dirinya, bahkan menjadi gelisah. Melihat sikap Maeso Jenar, Pandan Alas tertawa semakin keras. Katanya, "Barangkali kau tidak siap dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Tetapi tidak mengapa. Maksudku hanyalah supaya kau tahu bahwa cucuku ini aku bawa supaya aku dapat melakukan dua tugas sekaligus, yaitu mencari tahu siapa yang telah membawa keris pusaka naga sasra dan sabu inten, sedang yang kedua, agar dalam perjalanan aku dapat mengajari selangkah dua langkah ilmu yang tak berarti, supaya dia dapat menjaga keselamatan dirinya sendiri. Syukur ia dapat melepas pengaruh jahat ibu tirinya atas bapaknya yang sekarang bermukim di Gunung Tidar." Mendengar ini, Maeso Jenar terkejut. "Maksud Ki Ageng, si Morodro dari Gunung Tidar?" "Ya," jawab Pandan Alas. "Si Morodro muda itu bekas menantuku yang kemudian karena pengaruh perempuan, maka ia seperti berubah ingatan. Sekarang keturunan satu-satunya adalah Roro Wilis, yang meskipun seorang gadis, aku akan mencoba untuk membuatnya setidak-tidaknya menyamai ibu tirinya. Maka supaya pantas aku berikan pakaian laki-laki dan seharusnya namanya adalah nama laki-laki pula. Nah, apa katamu kalau anak ini aku beri nama Pudak Wangi?" Kembali Maeso Jenar terbungkam. Nama itu rasa-rasanya amat manisnya. Karena itu, walau tidak menjawab, dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia terkejut ketika Pandan Alas meneruskan, rupa-rupanya kau setuju juga. Bukankah Pudak nama dari bunga pandan? Aku berharap cucuku kelak menjadi bunga pandan yang wangi." Maeso Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin menjawab tetapi tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Pandan Alas berkata lagi, "Maeso Jenar, kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau kau barangkali kau punya nama yang lebih baik?" "Tidak, Ki Ageng." Akhirnya dengan terpaksa sekali dia menjawab sekenanya, "Nama itu sudah baik sekali." "Bagus kalau begitu, kau setuju. Nah, kalau pada suatu ketika kau berjumpa dengan seorang pemuda yang bernama Pudak Wangi, jangan kau apa-apakan dia," sahut Pandan Alas. "Nah, aku akan pergi. Marilah Pudak Wangi, sebaiknya kau minta diri pada Maeso Jenar." Wajah Roro Wilis segera menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi betapa sulitnya. Dengan terpaksa, ia berkata, "Selamat tinggal Tuan, aku mohon diri mengikuti kakek mencari dua pusaka yang hilang itu." Mendengar kata cucunya, Ki Ageng Pandan Alas segera membetulkan, Maeso Jenar adalah murid sahabatku. Kenapa kau panggil Tuan? Kau sekarang adalah muridku." Panggil dengan sebutan yang lebih akrab sebagai dua murid dari dua sahabat. Kembali wajah Roro Wilis kemerah-merahan. Terpaksa dia berkata, "Aku mohon diri Kakang, aku akan menyertai guru." "Begitulah panggilan seorang sahabat," kata Pandan Alas sambil tertawa nyaring. Sementara itu, Maeso Jenar menjawab, "Mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan." "Baiklah Maeso Jenar," sahut Pandan Alas. "Lekaslah mandi, aku akan berangkat dan mungkin dalam waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, segera Ki Ageng Pandan Alas dan Roro Wilis yang kemudian bernama Pudak Wangi itu pergi meninggalkan Maeso Jenar dan berjalan perlahan-lahan menyusup pepohonan. Maeso Jenar berdiri tegak seperti patung yang mengawasi mereka pergi. Pikirannya tiba-tiba menjadi risau. Ia tidak tahu kenapa hatinya bergetar ketika mendengar Pandan Alas mengatakan bahwa mungkin untuk waktu yang lama mereka tidak akan bertemu. Malam tadi, ketika ia melihat Pandan Alas itu berangkat untuk mencari pusaka-pusaka yang hilang, ia tidak merasakan perasaan seperti pada saat itu. Baru beberapa saat kemudian Maeso Jenar seperti orang sadar dari mimpi. Kembali ia turun ke mata air untuk mandi. Tetapi bagaimanapun terasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketentraman hatinya. Roro Wilis, meskipun sudah berpakaian seperti seorang pemuda, namun wajah itu selalu mondar-mandir saja di dalam otaknya. Karena itulah maka setelah ia mandi dan kembali ke rumah sahabatnya, ia tampak agak lain dari biasanya.
Tetapi ia selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. 2-3 hari kemudian, Maison Jenar merasa agak kurang enak untuk tinggal berdiam diri di rumah sahabatnya itu. Bagaimanapun ia merasa turut bertanggung jawab pula atas hilangnya pusaka-pusaka Demak yang telah dengan susah payah diketemukan dan direbut dari tangan si Morodro. Karena itu, meskipun ia tahu pasti bahwa yang berhasil merampas kedua pusaka itu termasuk angkatan gurunya atau setidak-tidaknya mempunyai kesaktian yang setingkat dengan gurunya serta Ki Ageng, namun adalah kewajibannya pula untuk mencoba-coba menemukannya kembali. Maison Jenar memutuskan menemui Ki Gajah Soro untuk minta diri dan kemudian meneruskan perantauannya. Dan apabila mungkin untuk mendapatkan kembali Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten yang telah hilang. Tetapi ketika pada suatu pagi Maison Jenar telah bersiap-siap untuk minta diri, tiba-tiba terdengarlah sayup-sayup suara kentongan yang dipukul bertalu-talu dengan irama dara muluk ganda. Itu adalah suatu pertanda bahwa ada pejabat penting dari Istana Demak yang datang ke daerah perdikan Banyu Biru. Tanda itu kemudian diulang dan diulang oleh pemukul-pemukul kentongan yang lain, sehingga suaranya terdengar semakin lama semakin dekat. Mendengar tanda-tanda itu, Gajah Soro tampak agak sibuk mempersiapkan penyambutan. Tetapi bagaimanapun tampak membayang di wajahnya perasaan yang hambar dan kurang tenang. Meskipun ia belum tahu akan kepentingan para pejabat itu, namun ia mendapat firasat bahwa sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Wanamerta yang masih belum sembuh benar segera diundang pula. Beberapa pejabat lain dengan sendirinya telah hadir pula setelah mendengar tanda-tanda itu. Maison Jenar yang mengerti juga akan tanda-tanda itu menjadi agak bingung. Ia meninggalkan Demak serta melepaskan pakaian keprajuritan karena perbedaan-perbedaan pendapat dengan beberapa pejabat di istana. Dan sekarang, di suatu tempat yang jauh dari istana, pejabat itu datang untuk suatu keperluan. Ia menjadi bimbang, apakah ia harus menemui pejabat-pejabat itu atau tidak. Akhirnya, setelah menimbang masak-masak, akhirnya Maison Jenar minta kepada Gajah Soro untuk diberi kesempatan tidak usah menemui mereka dan kehadiran tamu-tamu tersebut. Juga tidak perlu dikabarkan bahwa Maison Jenar sedang berada di Banyu Biru. Ia akan berada di dalam ruangan tengah sambil mendengarkan apakah kepentingan para pejabat itu datang ke daerah perdikan Banyu Biru. Sejenak kemudian terdengarlah di kejauhan suara sangkakala. Itu adalah suatu pertanda bahwa yang datang adalah pejabat-pejabat penting. Mendengar sangkakala itu, Gajah Soro menjadi bertambah sibuk. Diperintahkan seseorang meniup sangkakala juga untuk menyatakan kesediaan kepala perdikan Banyu Biru menerima tamu-tamu penting dari pusat. Sementara itu, beberapa orang telah siap di atas kuda untuk menyongsong tamu-tamu dari Demak itu. Ketika Ki Ageng memberi tanda-tanda, segera mereka pun berangkat. Maison Jenar yang menanti kedatangan tamu-tamu itu dari ruang dalam menjadi semakin lama semakin gelisah. Kalau saja ia telah meninggalkan tempat itu, maka apapun yang terjadi, ia sudah tidak melihatnya lagi. Tetapi sekarang, pada saat ia masih berada di tempat itu, dapatkah kiranya ia berdiam diri? Sebab dalam tanggapan Maison Jenar, kedatangan para utusan dari Demak itu pasti ada sangkut pautnya dengan keris Kiai Naga Sasra dan Sabu Inten. Beberapa saat kemudian, sebelah punggung Maison Jenar basah oleh keringat dingin yang mengalir karena kegelisahannya. Terdengarlah derak kuda di halaman. Perasaan ingin tahu Maison Jenar sedemikian besar sehingga lewat lubang-lubang papan sambungan dinding ia mengintip. Bersambung ke halaman 338.